Rumah ini bukan istana. Rumah ini adalah penjara yang dindingnya dilapisi kertas post-it warna kuning. Aku membuka mata saat matahari pagi menembus celah gorden. Hal pertama yang kulihat di cermin meja rias bukan wajahku yang cantik, melainkan secarik kertas kuning neon yang ditempel tepat di tengah kaca. Tulisannya tegak bersambung, rapi, dan menyebalkan. Jam 7 pagi, minum air putih 2 gelas. Jangan lupa sisir rambut. Aku mendengus kesal. Meremas kertas itu dan melemparnya ke tempat sampah. Suamiku, Arya, memperlakukan aku seperti anak balita yang baru belajar hidup. Padahal usiaku baru 30 tahun. Aku wanita dewasa, lulusan sarjana, dan sehat walafiat. Tapi di rumah ini, aku dianggap tawanan yang tidak becus melakukan apa-apa. Aku berjalan keluar kamar. Di setiap sudut, teror kertas kuning itu ada. Di pintu kamar mandi tertulis, awas lantai licin, pegangan. Di atas dispenser tertulis, tombol merah panas, tombol biru dingin. Di depan kompor gas, tulisannya lebih besar dan digaris bawahi spidol merah. Jangan dinyalakan, bahaya. Dulu aku pikir ini cara Arya menunjukkan perhatiannya. Romantis katanya. Tapi lama-lama ini mencekik. Ini bukan cinta, ini obsesi kontrol. Arya adalah maniak yang ingin mengatur setiap napas yang kuhembuskan. Suara kunci diputar terdengar dari pintu depan. Arya sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Dia membawa tas jinjing kulit, wajahnya terlihat lelah dan kaku. Rin, kamu sudah bangun? Aku tidak menjawab. Aku sibuk menuang air, sengaja mengabaikan instruksi di kertas dispenser. Obatnya sudah diminum? Tanyanya lagi. Obat lagi, vitamin ini, suplemen itu. Arya selalu memaksaku menelan pil-pil aneh setiap pagi. Katanya vitamin otak, katanya biar aku nggak gampang capek. Padahal aku merasa baik-baik saja. Aku udah nggak mau minum, pahit. Arya menghela napas panjang. Dia berjalan mendekat, mengambil botol. Obat dari laci, yang tentu saja dikunci dan kuncinya dia pegang, lalu mengeluarkan 1 butir pil putih. Harus diminum, Ren, biar kamu sehat, biar kita bisa sama-sama terus. Nada bicaranya lembut, tapi matanya dingin. Dia menatapku seperti menatap pasien rumah sakit jiwa. Dengan terpaksa, aku menelan obat itu. Arya tersenyum tipis, lalu mengelus kepalaku. Sentuhan yang dulu kusuka, sekarang terasa seperti majikan mengelus hewan peliharaannya. Aku berangkat kerja dulu. Makan siang sudah aku siapkan di meja. Jangan nyalakan kompor. Jangan buka pintu buat orang asing. Dan tolong, jangan keluar rumah. Dia berjalan ke pintu depan. Aku mendengar suara yang paling aku benci setiap pagi. Klik, klik. Suara kunci pintu yang diputar 2 kali dari luar. Dia mengurungku lagi. Setiap hari, Arya mengunci pintu utama dan membawa kuncinya pergi. Jendela-jendela sudah dipasang teralis besi permanen. Pintu belakang digembok. Aku terjebak sendirian di rumah mewah yang sunyi ini sampai dia pulang sore nanti. Aku berteriak dari dalam, memukul daun pintu. Arya, jangan dikunci! Aku mau ke minimarket. Aku bosan, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara mobilnya yang menderu menjauh. Aku merosot duduk di lantai. Air mataku menetes. Apa salahku? Apakah dia cemburu buta? Apakah dia takut aku selingkuh kalau keluar rumah? Rasa marah membakar dadaku. Hari ini aku tidak tahan lagi. Aku harus mencari tahu apa yang disembunyikan laki-laki posesif itu. Kenapa dia begitu takut aku melihat dunia luar? Aku berjalan ke ruang kerjanya. Biasanya ruangan itu dikunci, tapi hari ini, mungkin karena terburu-buru, pintunya sedikit terbuka. Aku menyelinap masuk. Ruangannya rapi, membosankan. Tapi mataku tertuju pada tas kerja lamanya yang tergeletak di kursi. Sepertinya dia ganti tas hari ini dan lupa membereskan tas yang lama. Aku membuka tas itu. Mengadu-adu isinya. Hanya ada berkas-berkas kantor, bon bensin, dan sebuah amplop coklat tebal dengan logo sebuah yayasan. Aku membuka amplop itu. Isinya formulir pendaftaran dan brosur glossy yang menampilkan gambar orang-orang. Tua sedang duduk di kursi roda di taman yang asri. Judul brosurnya membuat darahku mendidih. Gria Senja, hunian terbaik untuk perawatan lansia dan penderita gangguan jiwa. Tanganku gemetar membaca formulir yang sudah diisi sebagian itu. Nama penanggung jawab, Arya Wiguna. Nama calon penghuni, Rina Amalia. Alasan masuk, tidak sanggup merawat sendiri di rumah. Butuh pengawasan 24 jam. Aku meremas kertas itu sampai lecek. Bajingan. Ternyata ini rencananya. Dia bukan posesif karena cinta. Dia mengurungku, mencekokiku obat-obatan aneh, dan melarangku keluar rumah karena dia ingin membuatku gila. Dia ingin mencuci otakku pelan-pelan supaya aku terlihat seperti orang sakit jiwa, lalu dia bisa membuangku ke panti jompo ini. Kenapa? Supaya dia bisa menikah lagi? Supaya dia bisa bebas bersenang-senang?
dengan wanita lain tanpa ada istri yang mengganggu di rumah? Pantasan dia melarangku menyalakan kompor. Pantasan dia menempel kertas kuning di mana-mana. Dia sedang membangun narasi bahwa aku ini bodoh, pikun, dan berbahaya. Aku menatap pantulan wajahku di cermin lemari arsip yang agak buram. Aku masih muda. Aku masih kuat. Aku tidak gila. Hari ini juga aku harus kabur. Aku ingat ibu dan bapak di kampung sebelah. Sudah lama sekali aku tidak mengunjungi mereka karena Arya selalu melarang dengan alasan jalan macet atau mobil rusak. Aku akan lari ke rumah orang tuaku. Aku akan adukan perbuatan suamiku. Bapak pasti akan menghajar Arya sampai babak belur. Aku berlari ke pintu belakang. Gemboknya besar dan berkarat, tapi aku ingat Arya pernah menyembunyikan kunci cadangan di bawah pot bunga. Bougainville di dekat jendela dapur. Aku merogoh tanah di bawah pot itu. Jariku menyentuh logam dingin. Dapat. Arya pikir dia pintar dengan segala catatan kertas kuningnya. Tapi dia lupa, istrinya ini jauh lebih pintar dari yang dia duga. Tunggu aku, Arya. Hari ini istri tawananmu akan lepas. Kunci berkarat itu berputar dengan bunyi krek yang memuaskan. Gembok berat yang mengikat pintu pagar belakang terlepas. Besi dingin itu jatuh ke tanganku. Rasanya seperti memegang kunci surga. Aku mendorong pintu pagar pelan-pelan agar engselnya tidak berdecit. Celah terbuka cukup lebar untuk tubuhku lewat. Aku melangkah keluar. Udara bebas. Aku menghirup napas dalam-dalam. Bau aspal, bau selokan, bau asap kendaraan. Semuanya terasa nikmat dibandingkan bau obat pel dan kertas. Post-it di dalam penjara Arya. Tanpa membuang waktu, aku berlari menyusuri gang sempit di belakang komplek. Tapi baru 50 meter berlari, kakiku terasa aneh. Lututku nyeri, ngilu sekali. Napasku memburu cepat, dadaku sesak seolah aku baru saja lari maraton. Jantungku berdegup tidak beraturan. Sialan Arya. Ini pasti efek samping obat-obatan yang dia paksa aku minum setiap pagi. Dia sengaja meracuni tubuhku supaya aku jadi lemah. Dia sengaja mengurungku supaya otot-ototku kaku dan tidak kuat lari. Aku memaksakan diri menyeret kakiku yang berat. Aku tidak boleh berhenti. Kalau Arya tahu aku hilang, dia pasti akan mengejarku dengan mobilnya. Aku sampai di jalan raya. Matahari siang menusuk kulit. Aku celingukan. Komplek ini, kenapa terlihat berbeda? Pohon beringin di perempatan jalan rasanya dulu tidak sebesar ini. Ruko di seberang jalan yang dulu warnanya biru cerah, sekarang catnya mengelupas kusam dan tertutup tanaman liar. Apa aku sudah dikurung selama itu sampai dunia di luar berubah secepat ini? Sebuah taksi biru melintas pelan. Aku melambaikan tangan dengan panik. Taksi itu menepi. Kaca jendela turun. Supirnya seorang pria muda, mungkin seumuran denganku, 30 tahunan. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan tatapan menggoda pada wanita muda, tapi tatapan kasihan atau bingung. Mau kemana, Bu? Tanyanya sopan. Aku mengabaikan panggilan Bu yang terdengar tua itu. Mungkin itu standar sopan santun supir taksi zaman sekarang. Ke Jalan Cempaka 5, kecamatan sebelah. Supir itu mengernyit. Dia melihat jam tangannya, lalu melihat ke arah belakangku, seolah memastikan tidak ada orang yang mengejarku. Yakin sendirian, Bu? Nggak ada yang nemenin? Jalan saja, Pak. Saya buru-buru, bentakku. Aku takut Arya tiba-tiba muncul. Supir itu mengangguk ragu. Aku membuka pintu belakang dan menghempaskan tubuhku ke jok yang empuk. Mobil melaju. Aku merasa sedikit aman. Sepanjang perjalanan, aku menatap keluar jendela. Wajahku terpantul samar di kaca mobil. Bayangan itu buram. Tapi sekilas, aku melihat gurat-gurat aneh di wajahku. Mungkin kotoran di kaca. Atau mungkin wajahku kucel karena tidak pakai skincare selama disekap Arya. Aku meraba saku celanaku. Untungnya aku menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu yang kuselipkan di dalam dompet, belanja yang kucuri dari laci dapur tadi. Ini cukup untuk bayar taksi. Sisanya akan kuminta pada Bapak. Bapak pasti kaget melihatku. Ibu pasti akan langsung memelukku dan membuatkan soto ayam kesukaanku. Mereka tidak akan membiarkan Arya menyentuhku lagi. Arya pikir dia bisa membuangku ke panti jompo? Dia pikir dia bisa menukar istrinya yang cantik ini dengan kebebasan? Tunggu saja pembalasanku. Bu, sudah sampai di Cempaka, kata supir membuyarkan lamunanku. Masuk gang yang mana? Itu, gang ketiga. Rumah cat hijau pagar putih. Ada pohon mangganya. Taksi berbelok masuk. Jantungku berdebar kencang. Rumah masa kecilku. Tempat perlindunganku. Tapi saat taksi berhenti di depan rumah nomor 12, aku terdiam. Di mana pagar putihnya? Pagar di depanku berwarna coklat karat, miring, dan hampir rubuh. Pohon mangga besar yang dulu rindang, sekarang sudah tidak ada. Hanya menyisakan tunggul kayu yang kering. Dan cat hijaunya
sudah pudar menjadi warna lumut yang menjijikkan. Kok beda, gumamku? Ini nomor 12 kan, Bu? Tanya supir. Iya, ini rumahnya. Mungkin Bapak lupa cat ulang. Bapak kan sudah mulai tua. Mungkin dia capek mengurus rumah. Aku membayar ongkos taksi dengan tangan gemetar. Terima kasih. Kembaliannya ambil saja. Aku turun dari taksi. Supir itu tidak langsung pergi. Dia menungguku di sana dengan mesin menyala, seolah khawatir meninggalkanku sendirian. Dasar aneh. Aku berjalan tertatih menuju pagar berkarat itu. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman setinggi lututku. Pak, Bu, Rina pulang? Aku berteriak. Suaraku serak. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi. Jendelanya tertutup rapat, debu tebal menempel di kacanya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Perasaanku mulai tidak enak. Apa Bapak dan Ibu pergi liburan? Tapi kemana? Mereka jarang pergi jauh. Aku mendorong pagar yang tidak terkunci itu. Engselnya menjerit ngilu. Aku melangkah ke teras yang penuh daun kering. Pak, Ibu! Buka pintunya, ini Rina. Rina kabur dari Arya. Aku menggedor pintu kayu jati itu. Duk, duk, duk. Henning. Tiba-tiba, dari rumah sebelah, seorang wanita keluar. Dia tetangga lama kami, Bu RT, tapi kenapa Bu RT terlihat sangat tua? Rambutnya putih semua, jalannya membungkuk pakai tongkat. Padahal seingatku dia masih segar bugar. Wanita tua itu menyipitkan mata, menatapku dari balik pagar pembatas. Cari siapa? Suaranya gemetar. Bu RT, ini saya Rina. Anaknya Pak Darso. Bapak sama Ibu kemana ya? Kok rumahnya sepi? Wanita tua itu terdiam lama. Dia membetulkan letak kacamatanya yang tebal. Dia menatapku lekat-lekat, lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi ketakutan. Rina? Iya Bu, Rina. Saya mau ketemu Bapak Ibu. Wanita tua itu mundur selangkah. Tangannya menutup mulut. Matanya berkaca-kaca. Rina, kamu lupa? Lupa apa? Pak Darso dan Bu Siti? Mereka kan sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Duniaku berhenti berputar. Angin yang bertiup di halaman itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Menusuk sampai ke tulang sumsumku yang nyeri. Teriakanku memecah keheningan siang yang terik. Burung gereja di kabel listrik beterbangan kaget. Ibu ini ngomong apa? Bapak sama ibu saya masih sehat. Bulan lalu saya baru teleponan sama mereka. Wanita tua di seberang pagar, Bu RT yang entah kenapa terlihat seperti nenek-nenek jompo, hanya menggeleng sedih. Dia tidak membantah, tapi matanya memancarkan rasa iba yang membuatku muak. Kasian. Rina sudah parah. Bisiknya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Aku tidak mau dengar lagi. Tetangga ini pasti sekongkol sama Arya. Mungkin Arya sudah bayar dia untuk membohongiku. Arya pasti sudah menyebar fitnah kalau aku gila ke seluruh kampung ini. Licik kamu, Arya. Aku berbalik, mengabaikan Bu RT dan kembali menggedor pintu rumah. Pak, buka Pak. Jangan dengar kata tetangga. Ini Rina. Tidak ada jawaban. Tentu saja. Dengan napas tersengal, aku teringat kebiasaan lama. Bapak, kunci cadangan pintu depan selalu diselipkan di atas kusen ventilasi udara. Aku berjinjit, meraba-raba kusen berdebu itu. Jatuh. Sebuah kunci kuningan jatuh ke lantai teras. Tuh kan, kuncinya ada. Kalau mereka sudah mati 5 tahun lalu, siapa yang taruh kunci di sini? Pasti Bapak. Dengan tangan gemetar kemenangan, aku memungut kunci itu dan memasukkannya ke lubang pintu. Klik. Pintu terbuka. Aroma pengap langsung menyergap hidungku. Bau debu tebal, bau kayu lapuk, dan bau kesunyian yang mencekam. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang gelap karena gordennya tertutup rapat. Pak, Bu, mataku mulai beradaptasi dengan kegelapan. Dan apa yang kulihat membuat darahku berhenti mengalir. Ruangan itu kosong. Bukan kosong karena penghuninya sedang pergi. Tapi kosong yang mati. Kursi rotan kesayangan. Bapak tertutup kain putih yang sudah berubah jadi abu-abu karena debu. Lantai tegel yang dulu selalu dipel mengkilap oleh ibu, kini kusam dan penuh jejak tikus. Sarang laba-laba menggantung di setiap sudut plafon seperti tirai hantu. Tidak mungkin. Aku berjalan masuk lebih dalam. Kakiku meninggalkan jejak di lantai berdebu. Di dinding ruang tengah masih tergantung kalender. Kalender dengan gambar pemandangan sawah. Aku menyipitkan mata untuk melihat tahunnya. 2019, 2019. Sekarang tahun berapa? 2024? 2025? Kenapa kalendernya tidak diganti? Mataku beralih ke meja bufet. Di sana ada 2 bingkai foto dengan pita hitam kecil di sudutnya. Foto bapak dan ibu. Di depannya ada buku Yasin yang sudah menguning. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di kursi berdebu. Jadi benar? Mereka sudah meninggal? Tapi aku baru bicara dengan ibu kemarin. Atau minggu lalu? Atau kapan? Kepalaku sakit.
Sakit sekali. Rasanya seperti ada jarum yang menusuk-nusuk otakku, mengacak-acak ingatanku. Potongan-potongan memori berkelebat tapi tidak bisa kutangkap. Kenapa aku tidak ingat pemakaman mereka? Kenapa aku merasa aku masih muda dan mereka masih ada? Aku butuh air. Tenggorokanku kering kerontang. Aku berjalan sempoyongan menuju wastafel di dekat ruang makan. Di dinding sana, ada sebuah cermin oval besar warisan nenek. Aku menyalakan keran. Airnya tidak keluar, mati. Aku mendongak, menatap cermin untuk melihat seberapa berantakannya diriku. Dan saat itulah aku menjerit. Jeritanku menggema di rumah kosong itu. Aku mundur ketakutan sampai menabrak meja makan. Siapa itu? Siapa perempuan tua itu? Di dalam cermin, tidak ada Rina Amalia yang cantik berusia 30 tahun. Tidak ada kulit kencang dan rambut hitam berkilau yang selalu kubanggakan. Yang menatapku balik dari dalam cermin adalah seorang wanita tua yang menyedihkan. Rambutnya tipis, acak-acakan, dan didominasi warna putih uban. Wajahnya penuh keriput dalam, kulitnya kendur dan berbintik-bintik hitam penuaan. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam kelelahan. Bibirnya pucat dan kering. Dia memakai baju yang sama denganku. Kaos rumahan yang kucel. Aku mengangkat tanganku menyentuh pipi. Wanita tua di cermin itu juga mengangkat tangannya yang keriput, tangan yang penuh urat menonjol dan kulit tipis seperti kertas menyentuh pipinya yang kempot. Itu aku. Wanita tua renta itu adalah aku? Tidak mungkin. Aku meraba wajahku kasar. Kulit ini kasar. Kulit ini kendor. Ini bukan kulitku. Arya, ini pasti ulah Arya. Dia mengganti cerminnya. Dia memberiku obat halusinasi. Aku menatap tanganku sendiri. Tangan yang tadi kupakai membuka gembok. Kenapa aku baru sadar kalau tangan ini penuh bercak penuaan? Kenapa aku baru sadar kalau sendi-sendi jariku bengkak? Lututku yang nyeri tadi? Napasku yang sesak setelah lari sedikit? Itu bukan karena obat. Itu karena tubuhku sudah tua. Aku bukan 30 tahun. Aku menoleh ke sekeliling ruangan dengan panik, mencari petunjuk tanggal, mencari kebenaran. Di lantai, dekat tumpukan koran bekas, aku melihat pantulan diriku lagi di kaca lemari hias. Masih sama, wanita tua bungkuk yang ketakutan. Ingatanku berputar kacau. Aku ingat wisuda sarjana. Itu terasa baru kemarin. Aku ingat menikah dengan Arya. Itu terasa baru bulan lalu. Kemana perginya 20 tahun hidupku? Siapa yang mencurinya? Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumah. Suara langkah kaki terburu-buru. Rina, Rina! Suara itu. Suara Arya. Pintu depan terbuka lebar. Sosok laki-laki itu muncul di ambang pintu, bermandikan cahaya matahari sore. Arya. Tapi dia juga berbeda. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini sudah memutih di bagian pelipis. Tubuhnya yang tegap kini sedikit membungkuk dan agak gemuk. Wajahnya dihiasi garis-garis kelelahan yang dalam. Dia bukan suami muda yang posesif. Dia adalah pria parubaya yang tampak sangat-sangat cemas. Dia melihatku yang sedang meringkuk di sudut ruangan sambil menangis menatap cermin. Ya Tuhan, Rina! Arya berlari menghampiriku. Dia tidak memarahiku. Dia tidak membentakku. Dia langsung memeluk tubuh rentaku yang gemetar. Pelukannya hangat, familiar, dan penuh kasih sayang yang putus asa. Kenapa kamu kabur, sayang? Aku takut sekali kamu hilang. Bisiknya dengan suara serak menahan tangis. Aku mendorong dadanya pelan, menatap wajah tuanya. Mas, kenapa aku tua? Kenapa bapak mati? Kenapa aku nggak ingat apa-apa? Arya menatap mataku. Di matanya, aku tidak melihat kekejaman seorang sipir penjara. Aku melihat kesedihan seorang suami yang kehilangan istrinya setiap hari. Sedikit demi sedikit. Kita pulang ya, Rin? Nanti aku jelaskan di rumah. Di sini banyak debu, kamu nanti batuk. Pulang ke penjara itu? Tapi saat aku mencoba berdiri, kakiku tidak kuat menopang tubuh tuaku. Aku ambruk lagi. Arya dengan sigap menangkapku. Ayo, aku gendong. Dia membopong tubuhku yang ringan dan ringkih ini, keluar dari rumah hantu masa laluku. Saat melewati cermin itu lagi, aku memejamkan mata. Aku tidak mau melihat wanita asing itu lagi. Aku ingin kembali menjadi Rina yang berusia 30 tahun, meski hanya di dalam kepalaku sendiri. Kami duduk di sofa ruang tengah. Ruangan yang tadi pagi kuanggap sebagai penjara, sekarang terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang jahat. Arya berlutut di depanku. Dia memegang kapas yang dibasahi alkohol, membersihkan luka lecet di lututku. Lutut keriput yang bukan milikku. Mas, sakit. Tahan sebentar ya, sayang. Nanti infeksi kalau enggak dibersihkan. Tangannya telaten, sangat lembut. Tidak ada jejak kekasaran dari seorang sipir penjara. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Garis-garis penuaan di wajah Arya itu nyata. Uban di rambutnya nyata. Perutnya yang agak membuncit itu nyata.
Mas, sekarang tahun berapa? Tanyaku lirih, takut mendengar jawabannya. Arya berhenti mengoleskan obat. Dia menatapku dengan mata lelahnya yang berkaca-kaca. Tahun 2024, Rin. 2024. Berarti 20 tahun? Kemana perginya 20 tahun hidupku? Aku sakit apa, Mas? Kenapa aku tua mendadak? Kenapa aku lupa kalau bapak ibu sudah meninggal? Arya meletakkan kapas di meja. Dia mengambil napas panjang, seolah dia sudah menjelaskan hal ini ratusan kali. Dan mungkin memang sudah ratusan kali. Kamu sakit, Rin. Dokter memvonis kamu kena early onset Alzheimer. Kepikunan dini yang parah. Dia meraih tanganku, menggenggam jari-jariku yang bengkak karena radang sendi. Fisikmu menua normal selayaknya wanita umur 52 tahun. Tapi otakmu, ingatanmu mundur ke belakang. Setiap bangun pagi, ingatanmu terreset. Kamu selalu merasa masih umur 30 tahun. Kamu selalu merasa kita baru menikah beberapa tahun. Air mataku menetes. Jadi, kertas-kertas kuning itu, Arya tersenyum sedih. Dia menunjuk kertas post-it yang tertempel di dispenser air. Itu bukan perintah, Rin. Itu bantuan. Kamu sering lupa mana keran panas, mana dingin. Minggu lalu tanganmu melepuh karena salah pencet. Makanya aku tulis. Dia menunjuk kertas di pintu kompor. Kamu lupa cara mematikan kompor. 2 bulan lalu dapur kita hampir kebakaran. Makanya aku larang kamu nyalakan kompor kalau aku nggak ada. Dan pintu yang dikunci? Arya menunduk, air mata jatuh ke celana bahannya. Karena aku takut kejadian hari ini terulang. Aku takut kamu keluar, tersesat, dan lupa jalan pulang. Di luar sana bahaya, Rin. Orang jahat bisa manfaatin kondisi kamu. Aku kunci kamu di dalam bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi. Dadaku sesak. Rasa bersalah menghantamku bertubi-tubi. Selama ini aku mengutuknya. Aku memanggilnya bajingan, posesif, gila kontrol. Padahal dia sedang berjuang setengah mati menjaga nyawaku yang rapuh. Dia menjadi penjahat demi keselamatanku. Tapi Mas, aku teringat satu hal yang paling menyakitkan. Tas kerjamu. Formulir itu. Panti Gria Senja. Arya tersentak. Wajahnya berubah pias. Rasa bersalah yang besar terpancar di sana. Kamu lihat itu? Iya, kamu mau buang aku kan? Kamu capek urus istri gila kayak aku? Kamu mau nikah lagi? Arya menggeleng kuat-kuat. Dia pindah duduk ke sampingku, memelukku erat sekali. Bahunya terguncang hebat. Dia menangis. Nggak ada wanita lain, Rin. Demi Tuhan, cuman kamu. Sampai mati cuma kamu. Lalu kenapa formulir itu? Suara Arya pecah di sela isak tangisnya. Karena aku manusia biasa, Rin. Aku capek. Pengakuan itu jujur dan menyakitkan. Aku hampir dipecat dari kantor karena sering bolos buat urus kamu. Kita butuh uang buat beli obat-obatanmu yang mahal. Aku nggak bisa kerja tenang kalau kepikiran kamu sendirian di rumah. Tetangga nggak ada yang mau bantu jaga. Dia melepaskan pelukan, menatapku dengan mata merah. Aku ambil formulir itu waktu aku putus asa banget. Aku pikir, mungkin di sana kamu lebih aman. Ada perawat 24 jam. Ada dokter. Tapi apa? Tapi setiap aku mau tanda tangan, aku nggak bisa. Aku nggak tega. Aku ingat janji nikah kita. Dalam sakit dan sehat. Aku nggak bisa serahkan kamu ke orang asing. Rin, walaupun itu artinya aku harus hancur perlahan-lahan. Aku terdiam. Laki-laki tua yang kucurigai ini, adalah pahlawan yang paling tragis. Dia mengorbankan karirnya, masa tuanya, dan kewarasannya sendiri untuk merawat istri yang setiap pagi bangun dan menganggapnya musuh. Dia mencintaiku, padahal aku bahkan tidak ingat siapa dia di masa kini. Aku mengelus pipinya yang kasar. Maafin aku, Mas, maafin aku. Arya tersenyum, mencium telapak tanganku. Nggak ada yang perlu dimaafkan. Besok pagi kamu pasti lupa lagi kejadian hari ini. Kamu bakal benci aku lagi. Kamu bakal anggap aku sipir penjara lagi. Kalimat itu menusuk jantungku. Benar, besok pagi, saat matahari terbit, otakku akan kembali ke umur 30 tahun. Aku akan melihat keriput ini dan berteriak histeris lagi. Aku akan melihat kertas kuning itu dan merasa terkekang lagi. Lingkaran setan ini akan berulang. Dan Arya harus menghadapinya lagi, sendirian. Mas, ya sayang, tulis satu kertas lagi, buat aku. Kertas apa? Ambil kertas kuning itu. Tulis yang besar. Tempel di cermin meja rias, paling depan, biar itu hal pertama yang aku lihat pas bangun. Arya mengambil notes kuning dan spidol dari saku kemejanya. Tangannya siap menulis. Kamu mau aku tulis apa? Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba merekam wajah penuh cinta itu sebelum besok memori ini dihapus paksa oleh otakku. Tulis begini, laki-laki tua ini suamimu, Arya. Dia sangat mencintaimu. Percaya padanya. Kamu aman bersamanya. Arya tertegun. Tangannya gemetar saat menulis kalimat itu.
Air matanya menetes membasahi kertas kuning itu, membuat tintanya sedikit melebar. Dia menempelkan kertas itu di cermin ruang tengah. "Sudah," katanya lirih. "Terima kasih, Mas." Malam itu kami tidur berpelukan. Aku memaksakan diri untuk tidak tidur, takut besok pagi datang terlalu cepat. Takut melupakan kebenaran ini. Tapi mataku berat. Obat penenang yang tadi diberikan Arya mulai bekerja. Sebelum kesadaranku hilang, aku berdoa pada Tuhan. "Tuhan, kalau Engkau harus mengambil ingatanku, tolong sisakan satu hal saja. Sisakan rasa percaya bahwa aku dicintai." Dan gelap pun datang menjemput. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, menggelitik kelopak mataku. Aku mengerjap, bangun dari tidur yang panjang tanpa mimpi. Tubuhku terasa pegal-pegal, seolah aku baru saja lari maraton kemarin sore. Lututku ngilu. Aku menggeliat, lalu menoleh ke samping. Di sana, tidur seorang laki-laki tua asing. Rambutnya beruban, mulutnya sedikit terbuka mendengkur halus. Jantungku hampir copot. Siapa kakek-kakek ini? Kenapa dia tidur di sebelahku? Di mana Arya? Di mana suamiku yang tampan dan gagah itu? Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokan. Apa aku diculik? Apa aku ada di rumah sakit? Aku buru-buru turun dari ranjang. Kakiku menyentuh lantai dingin. Aku berjalan cepat atau mencoba cepat, tapi kakiku terasa berat menuju meja rias. Aku harus melihat diriku. Aku harus memastikan aku baik-baik saja. Aku berdiri di depan cermin besar itu. Dan teriakanku tertahan di kerongkongan. Wanita di cermin itu, wanita tua dengan rambut tipis berantakan dan wajah penuh keriput itu, menatapku balik dengan mata terbelalak ketakutan. Tidak mungkin. Tanganku gemetar meraba pipi. Kulit itu kendur, kasar. Ini mimpi buruk. Ini pasti mimpi buruk. Aku siap berteriak histeris. Aku siap melempar botol parfum ke cermin itu untuk menghancurkan bayangan mengerikan di sana. Aku siap membangunkan laki-laki asing di kasur itu dan memukulinya karena telah menculikku. Tapi mataku menangkap sesuatu. Di tengah cermin itu menempel sebuah kertas post-it berwarna kuning neon. Warnanya mencolok di antara pantulan kamar yang suram. Biasanya aku benci kertas-kertas itu. Biasanya aku akan meremasnya dan membuangnya karena isinya perintah-perintah konyol seperti anak kecil. Tapi kertas yang ini beda. Tulisannya agak berantakan, tintanya sedikit melebar seperti terkena air. Aku mendekatkan wajah tuaku ke cermin, membaca tulisan itu dengan mata yang menyipit rabun. "Laki-laki tua ini suamimu, Arya. Dia sangat mencintaimu. Percaya padanya. Kamu aman bersamanya." Aku membacanya sekali, 2 kali, 3 kali. Napas yang tadi memburu karena panik perlahan mulai teratur. Aku tidak ingat menulis pesan itu. Aku tidak ingat kapan Arya menjadi tua. Aku tidak ingat kenapa aku menjadi nenek-nenek. Tapi saat aku membaca kalimat itu, ada perasaan aneh yang menjalar di dadaku. Perasaan hangat, perasaan familiar. Seperti deja vu yang sangat kuat. Seolah-olah hatiku mengingat sesuatu yang sudah dilupakan oleh otakku. Ada sisa-sisa emosi dari malam sebelumnya, rasa aman, rasa terlindungi, dan rasa pasrah yang tertinggal di alam bawah sadarku. Aku menoleh kembali ke arah ranjang. Laki-laki tua itu bergerak, matanya terbuka. Dia langsung terduduk tegang saat melihatku berdiri di depan cermin. Wajahnya pias, matanya waspada. Tubuhnya menegang, seolah bersiap menerima amukan, teriakan, atau lemparan barang. Dia bersiap menghadapi istri gilanya lagi. "Rin," suaranya serak dan hati-hati. Kamu mau minum air?" Dia menunggu ledakanku. Dia menunggu aku menuduhnya penculik atau sipir penjara. Aku menatapnya. Menatap uban di kepalanya. Menatap kantung mata hitam di wajahnya. Laki-laki tua itu, Arya. Benarkah dia Aryaku? Suami yang dulu berjanji sehidup semati denganku? Otakku berteriak tidak. Otakku bilang aku masih 30 tahun dan dia orang asing. Tapi hatiku, yang dipandu oleh kertas kuning di cermin itu, berbisik pelan, "Percaya, kamu aman." Aku tidak jadi berteriak. Aku menurunkan tanganku yang tadi mengepal. "Mas," panggilku ragu. Arya tersentak kaget. Matanya membelalak. Dia tidak menyangka akan dipanggil selembut itu di pagi hari. "Iya Rin, ini aku." Aku menunjuk bayanganku di cermin, lalu menunjuk dirinya. Kita sudah tua ya?" Pertanyaan polos itu membuat bahu Arya merosot lemas. Ketegangan di wajahnya mencair, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Air mata menggenang di sudut matanya yang keriput. "Iya sayang, kita sudah tua, kita menua sama-sama." "Aku bingung mas, aku nggak ingat apa-apa. Rasanya baru kemarin kita menikah." Arya turun dari ranjang. Dia berjalan pelan mendekatiku, seolah mendekati burung liar yang takut terbang.
Dia berdiri di belakangku, menatap pantulan kami berdua di cermin. Dua orang tua, suami istri yang bertahan di sisa usia. Nggak apa-apa kalau kamu lupa, bisiknya lembut sambil memeluk bahuku. Aku yang akan ingat buat kamu. Aku yang akan ingat buat kita berdua. Aku bersandar ke dadanya. Aroma tubuhnya, aroma minyak angin dan sabun mandi yang khas. Ini benar, Arya. Dia mengambil botol obat dari laci meja rias. Pil putih yang biasanya kubuang diam-diam. Minum ini dulu ya, biar kepalanya nggak pusing. Biasanya aku akan menepisnya. Aku akan berteriak bahwa dia mau meracuniku. Tapi hari ini, aku menatap kertas kuning di cermin itu lagi. Percaya padanya. Aku membuka mulut menerima pil itu dan menelannya dengan bantuan segelas air yang disodorkan Arya. Pintar, puji Arya sambil mengecup puncak kepalaku yang beruban. Mas, aku mau duduk di teras. Boleh, pintunya dikunci nggak? Arya tersenyum. Senyum yang lelah tapi bahagia. Boleh, kuncinya ada di saku celanaku. Ayo kita buka sama-sama. Kita lihat matahari pagi. Kami berjalan beriringan keluar kamar, langkah kami pelan dan tertatih. Aku mungkin tidak tahu hari apa ini. Aku mungkin akan lupa lagi siapa dia nanti siang. Tapi setidaknya pagi ini, berkat secarik kertas dan sisa cinta yang keras kepala, aku tidak merasa seperti tawanan. Aku merasa seperti pulang.